Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para asatidah, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati sahibul bait, sahibul hajah, yaitu Bapak Haji Baihaqi Basri, yang malam hari ini turut serta kita mendoakan putranya yang bernama Muhammad Fajrul Anwar, ya, Faizul Anwar. Mudah-mudahan kita doakan menjadi anak yang soleh, anak yang pinter, dan anak yang bermanfaat, baik untuk orang tuanya, keluarganya, maupun agama dan bangsa negara. Yang juga sama-sama kita hormati para orang tua kita, yaitu Kanda Bapak Haji Nur Hasan, kemudian juga Bapak Abdul Hadi Nur Hadi, Bapak Ketua Musholah Al-Awwabin, kemudian juga Bapak Ustadz Abdul Muaz, Bapak Ustadz Husni Mubarak, Bapak Ustadz Nur Hasan, Haji Nur Hasan Amuk, ya, dan para orang-orang tua yang lain, para hadirin sekalian, jamaah majelis tasyakur wa majelis haul, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini cuaca bersahabat ini, yang biasanya gerimis, tapi alhamdulillah, mudah-mudahan malam hari ini yang kita baca, kita berdoa, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama untuk para almarhumin, almarhumat yang malam hari ini dihaulkan. Allah ampuni segala dosa-dosanya, dan Allah terima seluruh amal ibadahnya, dan tentunya kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Para bapak hadirin sekalian, tasyakur itu adalah bersyukur, Pak, ya, dimana kata syakara, ya, kata syukur itu artinya terbuka, ya, syukur itu, syakara itu artinya terbuka. Lawannya apa? Kafar, artinya apa? Tertutup, ya. Semakin kita bersyukur, maka semakin terbuka rezekinya, terbuka keberkahannya, Pak, ya, terbuka pintu-pintu kebaikan. Makanya Allah sudah jamin, la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita bersyukur, pasti Allah tambah, ya, tambah nikmatnya, tambah kebaikan-kebaikannya. Maka kata syukur itu artinya apa? Terbuka. Lawannya wa in kafartum inna adabi lasyadid. Lawannya adalah kufur.
yaitu tertutup, ya, tutup daripada nikmat Allah, tutup daripada keberkahan, ya, dan tertutup, nggak ketambah-tambah gitu, nggak bertambah-tambah. Makanya ada namanya walimatut tasyakur, ya, walimat bersyukur. Malam hari ini Bapak Haji Baihaqi bersyukur, Pak, karena telah menjalankan satu sunnah Nabi, yaitu al-khitan, dikhitan, Pak. Walaupun sunnahnya, Pak, ya, 7 hari dari hari kelahiran, sama kayak orang gunting rambut begitu, Pak, ya. Ya, yang penting kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, jangan sampai udah balik belum diapain, belum dikhitan. Ini yang tidak boleh, Pak, ya. Pokoknya sampai dia belum balik masih boleh, tapi kalau sudah balik belum dihitan, nah ini yang tidak boleh. Karena orang berhitan itu adalah, ya, sunnah Nabi. Kemudian juga supaya ibadah kita, apa, ibadah kita diterima oleh Allah karena bersih, ya, bersih ketika dia beristinja. Nah, ini adalah rasa syukur tuan rumah Bapak Haji Baihaqi, Pak, ya, berbagi bersama. Mudah-mudahan dengan niat bersyukur, terus Allah tambah, Allah tambah, Allah tambah, keberkahannya tambah, kebaikan-kebaikannya tambah, rezekinya, Pak, ya, tambah juga nikmatnya. Karena punya anak juga nikmat, apalagi punya anak soleh juga, apa tuh, nikmat yang luar biasa, Pak, ya. Maka malam hari ini kita doain biar anak yang dihitan menjadi anak yang apa? Soleh, ya. Karena anak soleh inilah dambaan setiap orang tua, Pak, ya. Jangankan kita, Pak, Nabi Ibrahim alaihissalam aja, seorang nabi, selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, begitu doa Nabi Ibrahimnya. Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan kami anak-anak yang apa? Soleh. Makanya anaknya benar-benar soleh, ya. Anak pertama jadi Nabi Ismail, ya. Anak yang kedua jadi Nabi apa? Ishak. Turunannya Nabi lagi, Nabi apa? Yakub, Pak, ya. Sampai-sampai Bapak hadirin sekalian, para nabi-nabi ini, ya, bapaknya para nabi, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam apa? Tuntunan ibadah kita, ya, dari Nabi Ibrahim keluar Nabi Ismail. Nah, Ismail keturunan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berkat daripada doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, bayar. Maka boleh ini doa kita pakai setiap kali kita berdoa, kita gunakan itu, Pak, ya, habis sholat, ya. Kalau panjang, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, Pak, ya. Atau kalau enggak, Rabbi habli minas salihin. Itu adalah doa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, yang maknanya sangat luar biasa. Ini sekelas Nabi Ibrahim, apalagi kita, ya, yang banyak salah, banyak dosa. Sudah tentu kenapa kita ada walimah, biar doanya bareng-bareng, ya, doanya bersama-sama. Maka ilokan ini dari sekian banyak yang hadir, tidak ada di antara kita yang tidak dikabul. Pasti ada yang Allah kabul, Pak. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kedua adalah lawannya kufur, Pak, ya. Punya rezeki diam aja, tidak mau berbagi, Pak, ya. Punya rasa seneng diam aja, kagak mau berbagi, atau tidak mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ya, nikmatnya kan begitu banyak, Pak. Sehingga kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Saking banyaknya
nikmat yang Allah berikan sama kita, kita pasti nggak akan bisa mampu menghitung. Ya, jadi nikmat itu bukan hanya berbentuk materi. Ya, sehat itu nikmat. Termasuk bisa kentut juga apa tuh? Nikmat, Pak ya. Orang kagak kentut bisa masuk apa? Rumah sakit. Biayanya apa? Puluhan juta. Itu nikmat. Ya, bisa ngedip mata kita. Kalau Bapak mau hitung, jangankan 1 hari, 1 menit aja, berapa kali mata kita mengedip. Nah, kenapa kita harus ngedip gitu ya? Itu ada rahasia di balik itu semua. Dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk sehat wal afiat, ya. Sehat sekarang menjadi barang apa? Yang paling mahal. Ya. Karena dengan sehat orang umurnya bisa apa? Panjang. Nah, orang umurnya bisa pendek ya salah satunya karena tidak sehat, Pak ya. Maka kita tadi minta Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabas sihah wal afiyah, gitu Pak. Jadi ada kata sehat, ada kata afiyah. Nah, itu bedanya apa, Pak? Sehat itu adalah lebih cenderung jasmani, ya, lebih cenderung jasmani. Tapi afiat itu lebih umum. Dia bukan hanya jasmani yang kita minta, tetapi rohani. Bahkan afiat itu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Makanya Nabi selalu minta berdoa afiat setiap pagi dan petang. Coba apa doa Nabi yang minta afiat? Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyana wal akhirah. Begitu doanya, Pak. Ya Allah, berikan saya maaf, ya, diampuni. Kemudian berikan afiyah. Afiyah agamanya, afiyah dunianya, afiyah juga apa? Akhiratnya. Jadi afiyah itu jauh lebih apa? Lebih umum, Pak. Termasuk orang afiyah di dunia itu punya ilmu, itu afiyah. Ya, jauh dari bala, wabah, bencana, itu juga afiyah. Ya, orang yang terbebas dari wabah bala itu afiyah. Termasuk kita ini ya, sisa-sisa dari apa? Corona. Nah, ini karena kita sering berdoa afiyah itu. Jadi kalau pengen terhindar dari penyakit yang berbentuk wabah, diantaranya ini yang diminta oleh Rasulullah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Termasuk afiyah itu, Pak, adalah orang yang terbebas dari penyakit non medis. Banyak orang ya, walaupun katanya 2023 ini, Pak, iya, orang yang terkena penyakit non medis masih banyak. Diteluk lah, kena guna-guna lah, Pak ya, macam-macam itu masih berlaku, Pak. Mungkin di Jumalang tahun 80-an itu masih ada, Pak. Tapi sekarang ini 2023 ada apa? Ada baik, Pak ya. Iya. Nah, menghindari dari penyakit yang non medis salah satunya adalah dengan doa apa? Afiat. Iya. Kemudian afiat itu, Pak, bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Ya, bebas dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir, bebas dari sirat, bebas dari hisab, bebas dari sakaratil maut. Itu diantaranya apa tuh? Afiyah. Makanya Nabi selalu berdoa itu. Bukan karena Nabi tidak bebas dari itu, Pak, tapi Nabi mengajarkan satu doa yang sangat spektakuler, Pak. Maknanya ya gampang tuh, Pak. Pokoknya tiap doa kita pakai itu. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wal akhirah. Begitu, Pak. Ya, dan itu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak hari sekalian, kemudian yang ketiga, malam hari ini acaranya haul, Pak ya. Namanya haul, memperingati hari kematian, Pak ya. Semua kita pasti mati, tinggal nunggu giliran saja. Apa besok, apa lusa, kita nggak tahu.
Ada yang tua duluan matinya, ada yang muda duluan Pak ya. Ada yang seger boger duluan, ada yang nggikan duluan Pak ya. Pokoknya semuanya mati. Dan ketika kita mati, apa yang kita bawa ketika kita kembali ke alam barzah, ke alam akhirat Pak ya. Maka ketika kita dihaulkan ini adalah rangka mengingatkan kita, kalau sekarang kita doain para arwah almarhumin almarhumat, lusa kemudian hari kita yang akan didoakan Pak ya. Makanya orang tradisi haul ini ya sebisa-bisanya diusahakan Pak ya, kita haulkan, walaupun haul itu artinya ketemu tahun ya, meskipun kadang kita laksanakan pokoknya ada acara apa, haul begitu Pak ya, dalam rangka adalah mengingatkan kita kematian karena kita akan kembali menghadap Allah untuk selamanya. Para bapak hadirin sekalian ya, yang terakhir ini kita sudah berada di penghujung ya tahun 2022, dan besok Pak ya dikit lagi akan memasuki tahun 2023. Untuk kita Pak ya, agama kita tidak diajarkan oleh Nabi kita mengikuti apa? Tradisi, budaya, kebiasaan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Karena itu adalah hari raya mereka. Biarin Pak ya, jangan kita ikut-ikutan. Bahkan walaupun Pak, walaupun isinya zikir Pak, isinya zikir, tapi kalau momennya momen tahun baru, tetap itu juga tidak dibenarkan. Ya, kalau mau zikir ya jangan ngikutin momennya, maunya zikir aja begitu Pak ya. Nah ini juga jangan sampai, karena semakin banyak orang bereporia Pak ya, bergembira di tahun baru, maka semakin bangga mereka. Maka ada bahasa apa Pak? Yang jual trompet orang kita, yang beli juga Pak orang kita, yang jual petasan orang kita, yang beli juga orang kita ya Pak ya, yang jual kembang api orang muslim, yang beli juga apa, yang pada ngayap malam tahun baru orang kita Pak ya. Ya, mereka pada kemana? Mereka pada ibadah Pak. Oh, kemarin aja saya malam minggu di situ tuh di PIP, macet banget Pak ya. Kebetulan saya lewat sono ke Prima, biasanya lewatnya ke Duta, lewat Prima ya. Ini kata saya macet ngapa? Nggak taunya dari gereja itu mobil berbondong-bondong sama orang yang keluar. Mereka itu parkirannya di Starbucks, di apa tuh Kentucky Pak ya, di pinggir-pinggiran PIP itu. Orang karena mungkin lokasi nggak buat parkir Pak ya. Itu yang malam minggu Pak. Apalagi nanti ketika malam apa? Tahun baru ya. Yang bergembira, bereporia Pak ya. Bukan mereka, tetapi kita semua. Nah ini, nah termasuk itu. Bakar jagungnya mah boleh, jangan di momennya, begitu Pak. Kan kita nyari momen kadang-kadang ya. Nah itu kan. Makin dilarang makin semangat orang. Yang penting kan tugas kita mak ngasih tahu Pak ya. Kata Rasulullah, balighu ani walau ayah, ya kan? Kasih tahu. Kalau dikasih tahu dia masih ngerjain, dosanya apa? Dosanya tanggung sendiri-sendiri Pak ya. Iya. Mau disuruh kalau jangan dilarang, kalau disuruh pada ogah kali. Kayak kemarin sholat gitu ya. Sholat dilarang, Jumat apa nyari-nyari masjid kemana-mana tahu Pak ya. Iya, giran apa yang disuruh kagak pada apa? Kagak pada sholat Jumat, giran dilarang dia nyari kemana-mana. Jadi gitu konsepnya Pak. Ya, kalau dilarang apa? Dia pada maju, kalau disuruh apa? Kagak pada datang Pak ya. Yang penting buat kita Pak ya, sekecil apapun sekup kita, pokoknya pesan Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum Pak ya. Bahwa apapun yang kita serupai, maka itu termasuk golongannya. Termasuk yang sering kita saksikan kayak ulang tahun gitu Pak ya, niup lilin, nyanyi-nyanyi Pak ya. Itu juga budaya daripada orang-orang Nasrani, orang-orang Barat, bukan budaya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebisa mungkin Pak ya, kita berusaha Pak, berusaha sebisa mungkin Pak ya. Karena mereka itu Pak, orang Yahudi, orang Nasrani
Yang pertama kata Allah, asyaddan nasi adawatan lilladina amanu al-yahudu wan nasar, gitu kata Allah. Manusia yang paling sadis, manusia yang paling kejam, manusia yang paling jahat, gitu. Jadi kata Allah, asyaddan nas, manusia yang paling jahat terhadap orang-orang mukmin, yang dimusuhinya adalah orang-orang beriman. Kita, Pak. Dan itu Allah sudah nyatakan. Ya, makanya kayak kasusnya Palestina sampai sekarang tidak pernah tidak pernah unjung usai, Pak ya. Karena di situ adalah tempat lahirnya Islam, Pak ya, di Palestina. Maka mereka itu pokoknya asyaddan nas, manusia yang paling jahat. Gitu, Pak. Kemudian yang kedua, mereka itu tidak memerangi fisik lagi sama kita, tetapi mereka akan memerangi melalui teknologi dan budaya. Ya, melalui teknologi dan budaya. Dan teknologi sekarang ini sudah sangat susah dihindari, terutama buat anak muda ya. Kalau orang dulu susah nonton informasi, sampai sekarang juga nggak kenal HP, nggak kenal Google, nggak kenal YouTube, Pak ya. Nah, anak sekarang semuanya sudah tahu, dan itu ada di kantong mereka masing-masing. Makanya sulit kita menghindari teknologi itu. Paling tidak kita manfaatkan teknologi itu di jalur yang baik. Makanya ketika Dr. Yusuf Al-Qaradawi ditanya bagaimana hukumnya tentang itu, kata beliau apa? Teknologi seperti itu seperti pisau, Pak. Kita di rumah semua punya pisau. Ya, tergantung pisau itu kita gunakan untuk apa. Ya, kita nggak pernah pisau yang di rumah kita gunakan untuk membunuh orang, nggak pernah. Ya, tapi bisa jadi pisau itu akan membunuh kalau salah kita menggunakan. Nah, termasuk juga teknologi yang kita punya. Dia akan bisa membunuh kita dengan apa? Rasa malas, Pak ya. Rasa malas beribadah, malas baca Quran, malas-malas yang lain. Nah, ini adalah satu perang teknologi yang perlu sangat kita hindari, Pak ya. Makanya tadi doa Nabi Ibrahim jangan diapain? Jangan dilepas. Rabbi habli minas sholihin, gitu, Pak ya. Karena orang-orang soleh inilah dia pasti akan melakukan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, Pak ya. Makanya walaupun belum punya anak, walaupun anaknya udah habis, Pak ya, udah pada kawin semua, tetap Rabbi habli minas sholihin. Karena itu doa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para bapak hadirin sekalian, oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah satu kali lagi. Kita niatkan untuk ananda yang di hitan, Pak, biar sehat, berkah ya Kak. Kemudian Allah berikan rezeki yang berlimpah, Pak ya. Dan juga kepada para arwah almarhumin, almarhumat yang dihaulkan, kita doakan juga semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.